Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Selamat datang, Pak, di Bumi Iya, Anua, terima Sulawesi kasih. Tenggara, Iya. Pak. Sahabat Sultra, hari ini kami kedatangan Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Oh iya, Namanya sudah benar, Pak? sudah. Oke. Pak, ini mau minta waktunya sedikit mengenai narkoba. Peredaran narkoba yang semakin masif, apa tanggapan Bapak? Upaya yang akan dilakukan BNN terkait hal tersebut? Iya, peredaran narkoba semakin masif. Tentu kan ada data ya. Iya. Ada data. Tentu masifnya ini kan kita bisa melihat dari dua hal. Yang pertama dari hasil penegakan hukum, penangkapan. Terlihat memang lebih banyak bertambah narkotika yang disita dan tersangka yang ditangkap Iya. juga demikian bertambah. Tetapi hal ini kan tidak menjadi tidak paralel dengan apa yang ada sebenarnya, karena untuk narkotika makin aktif petugas, makin banyak yang ditangkap. Kalau diam petugasnya, diam sedikit yang ditangkap. Jadi ini juga masih perlu penelitian. Nah, tapi kalau kita lihat hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN tahun 2021 bersama-sama dengan BRIN dan BPS, memang ada peningkatan dari penelitian tahun 2019. Ya, 2019 yang dilakukan penelitian BNN bersama BRIN juga. LIPI waktu itu masih namanya. Jadi naik 0,15%. Jadi dari prevalensi 1,8 menjadi 1,95%. Nah, di sini mengapa meningkat? Tentu banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama dengan kalau kemarin terlihat pada masa pandemi, nah ternyata para masyarakat kita khususnya ya yang akhirnya lari dia kepada ini merupakan hasil penelitian juga, ternyata dari masyarakat yang saat pandemi banyak mempunyai permasalahan larinya ke narkoba. Iya, Ya, lari ke narkoba salah satunya Iya, ya. betul. Itu masif. Tapi sebenarnya kalau dengan apa yang kita lihat seperti saya sampaikan tadi, hasil Iya. pengungkapan, penangkapan atau penyitaan barang bukti, tentu ini masih kita lihat jumlahnya. Ya, jumlah ada 3,6 juta Iya. penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Hasil penelitian dilakukan oleh BNN dengan BRIN dan BPS. Nah, tentu kalau ditangkap sekali 110.000 Itu orang, tahun berapa itu, Pak? 2021. 2021. Nah, kalaupun ditangkap 10.000 orang sekalipun, Ya. nah tentu ini kan sudah merupakan booming ya, sebenarnya Iya. booming. Tetapi kan itu bagian daripada yang 3,6 juta itu. Nah, tentu dengan kondisi gini ya kita juga harus melakukan upaya-upaya yang masif, baik itu mulai pencegahan maupun pemberantasan. Iya. Termasuk dalam hal ini pencegahan adalah merehabilitasi. Oke. Pak, ini khusus wilayah Sulawesi Tenggara yang kita ketahui ini kan daerah kepulauan. Banyaknya pelabuhan, banyaknya pulau, itu bisa menjadi apa ya? Daerah untuk masuk untuk peredaran gelap narkotika. Bapak melihatnya seperti apa dan cara pencegahannya itu seperti apa? Iya, memang ini adalah konsekuensi ya dari negara kepulauan. Negara kepulauan pasti banyak pintu masuk Iya. untuk ke negara tersebut, terutama laut ya. Pelabuhan kecil ya. biasa. Jadi ada pelabuhan resmi maupun pelabuhan tidak resmi, atau pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus ya kita sering sampaikan. Nah, itu konsekuensinya, dan memang sebagian besar narkotika yang masuk ke Indonesia adalah melalui laut. Iya. Dan sebagian besar juga adalah melalui pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi tadi. Iya. Ya, Karena ini tidak terdeteksi tidak mungkin ya menurut mereka. ya tidak ada deteksi dan ada keterbatasan. Iya. Nah, disinilah upaya yang kita lakukan. Bagaimana sebenarnya upaya yang kita lakukan adalah mempersempit ruang gerak Iya. mereka. Nah, tentu dengan berbagai cara. Kalau untuk mempersempit ruang gerak ini ada dua. Ya, yang pertama itu adalah dari diri. Kita tanamkan dalam diri, Iya. sasaran kita adalah individu, orangnya, Iya. manusianya, itu masyarakat kita tentunya. Dan kedua adalah wilayah, orang dan wilayah. Iya. Nah,
untuk orang yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan ketahanan diri mereka, Iya. daya tangkal, daya tolak, sehingga mereka mau menolak. Banyak pun masuk narkoba, kalau dia nggak mau pakai nggak akan jadi. Iya. Harus Nah, sering sosialisasi ya Pak ya. Sosialisasi yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan daya tangkal masyarakat untuk menolak menyalahgunakan narkoba. Itu dari manusia. Berarti itu dari diri kita sendiri Dirinya, dulu, keluarga, lingkungan, Iya. ya, sekitar. Jadi yang saya katakan tadi ada dua sasaran kita, Iya. manusia dan wilayah. Iya. Tadi itu manusianya adalah meningkatkan ketahanan diri. Kemudian untuk wilayah kita lakukan pengawasan. Iya. Ya, pengawasan seperti interdiksi sekarang ini. Nah, salah satu program kita yang mengarah kepada mempersempit ruang gerak tadi, dan kita ketahui bahwa daerah pesisir, kemudian pintu-pintu masuk ini kan Iya. desa. Makanya sekarang kita ini menggalakkan desa bersinar. Desa bersinar. Nah, Bersih bagaimana dari narkoba. bersih narkoba desa itu? Bagaimana aparat desa, masyarakat desa mau menjaga wilayahnya? Iya. Kalau ini bisa tercapai, ya tentu akan mempersempit ruang gerak daripada para pelaku-pelaku kejahatan narkoba tadi. Itu harapannya. Oke. Narkoba saat ini kan menyerang bukan hanya di kalangan dewasa, tapi anak-anak. Harapan Bapak, khususnya untuk anak muda di Sulawesi Tenggara itu apa Pak? Iya, yang pertama anak muda di Sulawesi Tenggara harus melihat masa depannya. Itu ya. Apalagi di sini banyak tambang Pak. Iya, tambang. Kan memang penelitian kita juga ternyata pelaku-pelaku tambang itu juga banyak melakukan penyalahgunaan narkoba. Iya. Nah, karena memang narkoba harus beli kan. Iya. Tambang biasanya ada uang. Iya. Dan kemudian ada satu lagi tingkat stres yang tinggi, Iya. orang menjadikan menyalahgunakan. Nah, tentu dengan pekerjaannya yang berat, Iya. akhirnya dia bisa, kalau dia tidak memiliki daya tangkal tadi, Iya. daya tangkal, daya tahan, dan tidak memiliki seperti ya dari ketakwaan misalnya contohnya ya. Iya. Nah, tentu di sini yang paling utama adalah kepada anak-anak muda, yang pertama harus menyiapkan masa depan. Itu utamanya. Kalau dia menyiapkan masa depannya, pasti dia akan tidak mau merusak Iya. dirinya di awal-awal. Dan satu, untuk anak-anak sebenarnya yang kuncinya kalau menurut saya adalah sayang. Ya, kata kuncinya adalah sayang. Sayangi diri sendiri. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi penciptamu. Iya. Dengan menyayangi diri sendiri, kita tidak akan mau merusak diri kita, dan kita akan Betul. berarti memperhatikan Iya. masa depannya. Betul. Kemudian sayangi keluarga. Nah, menyayangi keluarga berarti kita juga tidak mau Merusak nama baik. merusak nama baik Iya. keluarga. Dan yang ketiga adalah sayangi penciptamu. Iya. Kalau kita menyayangi pencipta kita, kita akan menyayangi juga ciptaannya. Artinya kita bersyukur dengan Bersyukur, nikmat yang dan diberi. kalaupun ada orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba, mau kita ajak dia untuk rehabilitasi, Iya. untuk disembuhkan. Iya. Jadi sayangi juga pencipta. Jadi kata kuncinya sayang. Oke, Pak, mungkin itu saja yang dapat Ya. saya dan teman-teman Ya. menanyakan. Sekian dan terima kasih teman-teman, sahabat remaja semuanya yang ada di Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas kunjungan Bapak kali Ya. ini. Semoga tidak bosan kesini lagi, Pak. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa.